dalam tangan-Mu, Engkau memegang setiap kehidupan kami. Semua sedang jamaah-Mu yang terkasih, kami ada hari ini semuanya karena Engkau begitu mengasihi kami. Dan kasih setia-Mu lah yang memegang setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih hari yang indah ini kami boleh kembali berkumpul bersama. Semuanya karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih dan kami siap untuk memuji meninggikan nama-Mu dengan segenap hati, pikiran, jiwa, kekuatan kami arahkan tertuju hanya kepada-Mu ya Bapa. Ialah segenap dan seluruh kemuliaan hanya bagi Engkau, Yahweh Yeshua Mashiach. Engkau mengurapi kami semua yang hadir di tempat ini, terlebih juga saudara kami yang mungkin belum bisa hadir bersama-sama kami di tempat ini. Apapun yang menjadi halangan mereka, dimanapun mereka berada, dan juga saudara kami yang mendengarkan melalui seluruh jaringan media sosial yang kami miliki, dimanapun mereka semua mendengarkan dan menyaksikan, biarlah nama Yahweh dimuliakan dan ditinggikan ya Bapa. Terima kasih ya Yahweh, Engkau juga memberkati setiap perkumpulan ibadah dimanapun umat-Mu berkumpul, biarlah nama Yahweh Elohim yang dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk memulai ibadah kami hanya di dalam satu nama, Yahweh Yeshua Mashiach. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, kembali bertemu dalam kasih Yeshua Mashiach. Alam semesta menyanyikan kebesaran-Nya. Alam semesta melukiskan kebesaran Yahweh.
siapkan hati kita melayani firman-Nya. Kasih Yesus di dalam hidupku menghiasi hati dan jiwa. Tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengantarku sepanjang jalan. Kasih Yesus di dalam hidupku menghiasi hati dan jiwa. Tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengantarku sepanjang jalan. Kasih Bapa mengalir jalan seperti sungai yang tak pernah berhenti. Kasih Yesus mengubah hati, dan kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Bapa mengalir jalan seperti sungai yang tak pernah berhenti. Kasih Yesus mengubah hati, dan kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus di dalam hidupku menghiasi hati dan jiwa. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus di dalam hidupku menghiasi hati dan jiwa. Tak dapat hidup tanpa kasih Yesus pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus mengalir jalanku seperti sungai yang tak pernah berhenti. Kasih Yesus mengubah hatiku, dan kasih-Mu ku merasa terkasih. Dan kasih-Mu ku merasa teduh. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Kami bersyukur untuk persekutuan yang indah bagi hari ini. Apapun keadaan kami, berkat kebaikan-Mu, anugerah-Mu selalu menyertai dan tinggal dalam hidup kami. Terima kasih. Kami serahkan waktu yang ada untuk kami boleh menikmati firman-Mu, urapi kami oleh Roh, meteraikan setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Para malaikat semuanya yang kudus membentengi, memagarikan, dan darah anak domba Elohim membungkuskan. Terima kasih. Segala puji syukur hanya bagi Elohim kami, di nama Yahweh Yeshua Masih. Haleluya. Amin. Shalom. Saat dan siapa saudara semua diberkati Yahweh Yeshua Masih berlimpah-limpah
lagi nggak bisa ada suara sama sekali. Ya, ini lumayan. Ya, tapi cukup bisa didengar ya. Ya, ini memang Gunung Lokon ini sudah 1 minggu lebih itu statusnya siaga. Jadi keluarga debu vulkanik, abu vulkanik yang banyak. Nah, ini mengganggu ya. Jemaat buahnya yang nggak bisa ngomong. Ya. Siapa yang sakit tenggorokannya kata? Enggak ada ya. Yang sakit, yang terganggu adalah nggak banyak ya, haleluya. Rupanya paling berat saya kalau mengeluarkan dahak itu saya kencang sekali, jadi luka ya. Tapi ya tetap bersyukur ya, masih ada suaranya. Kita buka Matius pasal 13, Matius ya, Matitiahu. Pagi hari ini saya beri tema khotbah ini, kerajaan Samayim itu bagaimana. Jadi kerajaan Samayim itu bagaimana. Nah, Samayim itu tentu bahasa Ibrani ya. Kalau di Indonesia kan itu biasanya pakai kata sorga. Tapi sebetulnya kata surga itu tidak mewakili sepenuhnya Samayim. Karena pengertian Samayim dan surga itu berbeda. Agama-agama khususnya Muslim itu pakai kata surga. Bagi agama-agama itu surga itu adalah sesuatu kehidupan yang tidak di dunia ini. Kehidupan yang setelah kematian baru bisa dialami oleh manusia. Secara umum surga itu pengertiannya seperti itu. Tetapi Samayim itu berbeda ya. Samayim bukan suatu tempat, tetapi suatu kondisi, suatu keadaan, suatu dimensi ya. Itu sebabnya kerajaan Samayim menurut kitab suci itu bukan di suatu tempat di mana kita kelak mati, tetapi adalah sekarang di dunia di mana kita hidup. Itulah kerajaan Samayim ya. Nah, kita akan lihat kerajaan Samayim ini bagaimana ya. Matius 13, saya akan bacakan ayat 24, 25, lalu lompat ayat 37 sampai ayat 42. Matius pasal 13 ayat 24 dan 25. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, kerajaan Samayim itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Namun pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. 4 ayat 37. Yesus menjawab, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia atau Yeshua Mashiach. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, sedangkan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Jadi sama seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan dari dalam kerajaannya segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa dan semua orang yang melakukan kejahatan, lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang
orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sekarang kita baca ayat 47 sampai ayat 50. Kerajaan Zomaim itu juga seumpama jala besar yang ditebarkan di laut, lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam tempayan, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari antara orang benar, lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Haleluya. Saudara, ada beberapa hal yang penting di sini. Bahwa ketika akhir zaman, di sini Yesus tidak berbicara tentang pengangkatan, ya. Tidak. Dia tidak berbicara bahwa akan ada suatu keadaan di mana manusia itu pindah tempat dari dunia ini. Tidak. Dan yang lebih harus kita perhatikan, orang baik, orang benar itu tetap tinggal di dunia ini. Jadi di dalam perumpamaan tentang kerajaan Zomaim, saudara, kerajaan Zomaim itu bukan perumpamaan, tetapi semua yang kita baca tentang ikan yang dijala, tentang orang yang mengebur, itu perumpamaannya. Bisa ngerti ya? Tapi kerajaan Zomaim itu bukan perumpamaan. Kerajaan Zomaim itu benar-benar ada di dunia ini. Kalau saudara perhatikan tadi, kerajaan Zomaim itu ternyata terdiri dari dua keadaan, dua sifat. Ada dua jenis manusia di sana. Ada yang baik dan benar, ada yang berbuat jahat dan menyebabkan orang lain berbuat dosa. Dan ketika akhir zaman tiba, malaikat-malaikat diperintahkan untuk mengumpulkan orang-orang yang jahat. Jadi bukan mengumpulkan orang yang baik. Orang yang baik nggak perlu dikumpulkan, karena orang yang baik itu sudah selalu bersama Yeshua Mashiach. Bisa ngerti? Bisa ngerti? Ini saya setel mic-nya agak sulit supaya suara saya bisa didengar jelas. Padahal ini bassnya sudah habis total, tapi masih ngebass terus. Soalnya, ya gitu ya. Jadi, ya sebetulnya itu ada yang bisa nyetel ini. Jadi nggak usah saya yang nyetel, siapa yang bisa ya. Harus belajar itu harus ngerti frekuensi soalnya. Ya. Jadi saudara, kembali lagi, orang baik tidak dikumpulkan. Di mana saja orang baik, orang benar itu aman. Amin. Karena selalu bersama Yesus. Jadi di akhir zaman yang dikumpulkan orang yang jahat dan yang membuat orang berdosa, menyebabkan orang lain berdosa. Orang-orang ini dikumpulkan para malaikat, lalu dilemparkan ke neraka, ke api yang menyala-nyala. Di sini dikatakan tungku perapian yang menyala-nyala. Saudara, ini serius. Kalau saudara ada di tempat ini, saudara percaya Yeshua Mashiach Juru Selamat, maka saudara harus sungguh-sungguh serius. Ada orang bertanya mungkin, apakah neraka itu memang ada? Apakah Zomaim itu memang ada? Saudara, banyak
ketidaktepatan dalam mengerti tentang surga atau Samayim. Saya tekankan berkali-kali, Samayim itu ya di sini, nggak nunggu ada di tempat lain. Saudara pikir jagat raya yang besarnya ini, yang planetnya nggak terhitung, galaksinya nggak terhitung, ya, lalu klaster-klasternya nggak terhitung. Klaster itu dipenuhi dengan galaksi, ya. Galaksi dipenuhi dengan tata surya dipenuhi dengan planet, termasuk bumi. Jagat raya ini luasnya luar biasa. Saudara mau milih Samayim itu di mana? Di supercluster mana? Di galaksi mana? Di planet mana? Di dalam seluruh kitab suci enggak pernah ada indikasi bahwa Samayim itu adalah suatu tempat. Tapi pasti banyak orang Kristen yang berpikir Samayim itu suatu tempat yang besok-besok ketika kita mati, kita itu ada di sana. Seperti kata Firdaus dan sebagainya. Lu Firdaus itu ada di mana? Kata Firdaus itu digunakan dalam kitab Kejadian di daerah Irak, Sungai Efrat, Sungai Tigris, Sungai Pison, Sungai Gihon. Itu ada di daerah Irak, itu Firdaus. Saudara pikir di mana Firdaus itu? Oh, Rasul SAW pernah diangkat ke Firdaus. Lalu di mana itu? Nah, kalau itu tempatnya itu tetap ada di sana, bagaimana? Di daerah Irak. Lu masa Pak daerah Irak? Lu kalau memang iya, kalau sudah baca kitab Kejadian, Firdaus atau Taman Eden kan memang di Irak. Coba lihat peta negara apa yang dilewati Sungai Efrat dan Tigris, ya Irak. Daerah Babel. Itu Samayim ada di sana. Dimensinya, kalau memang ada di sana terus ngapain? Kenapa bingung? Saya mau tanya, Yerusalem baru itu besok di mana ya? Yerusalem baru itu turun dari Samayim katanya, turun dari Samayim. Itu turun dari suatu dimensi yang lain, lalu muncul di dimensi bumi yang baru yang dapat dilihat. Itu nanti Yerusalem baru ada di mana? Di atas Gunung Okon, di Pasar Karo Barzan, di mana? Namanya aja Yerusalem baru, ya ada di Yerusalem, tapi yang sudah dijadikan baru. Itu sebabnya di dalam kitab para nabi dikatakan bahwa anak manusia atau Masih atau Yesua itu ketika dia datang, dia menjejakkan kakinya di Bukit Sion. Bukit Sion itu ya yang ada di Yerusalem sekarang. Yerusalem itu disebut Sion, dikelilingi oleh 7 buah bukit. Yaitu nanti Yesus menjejakkan kakinya di sana. Dan di sanalah nanti Yerusalem baru itu ada. Jadi tetap ya di bumi sekarang ini. Jadi saudara, yang namanya Samayim itu ya di sini. Loh, katanya di Samayim itu tidak ada air mata. Di dimensi Samayim yang asli memang tidak ada air mata, dihapus. Tapi di dimensi dunia yang fana ini air mata tetap ada. Nah, yang namanya kerajaan Samayim itu yang sekarang ini, di mana iblis belum dimusnahkan, di mana si penyesat, si penggoda, si jahat belum dihukum di neraka yang menyala-nyala. Kerajaan Elohim itu memiliki 2 keadaan. Keadaan yang bagus dan keadaan yang buruk. Dipenuhi dengan orang-orang yang baik, juga orang-orang yang jahat. Orang-orang setia, juga orang yang berkhianat. Dipenuhi dengan orang kudus dan orang yang najis. Itu adalah kerajaan Samayim, saudara. Jadi jangan pernah memimpikan suatu keadaan di dunia sekarang ini, suatu keadaan yang kita bilang ya memang di dunia ini memang banyak susah. Loh, di kerajaan Samayim ini banyak susah, saudara. Karena kerajaan Samayim itu ketika kita bersama Yesus Masih dan Roh Kudus hidup di dalam kita, itulah kerajaan Samayim. Ya,
yang digambarkan sebagai ladang, ya. Ladang ialah dunia ini. Nah, di situ Yesus masih menaburkan benih yang baik, yaitu gandum. Tetapi iblis menaburkan benih ilalang. Dan mereka bertumbuh bersama. Jadi kalau dulu itu saudara, kalau ada jemaat yang nakal, tidak setia, keras kepala, saya itu susahnya luar biasa dulu itu. Tapi belakangan itu saudara, saya mencoba untuk tidak terlalu susah. Karena apa? Karena saya menyadari bahwa kerajaan Elohim atau Samayim itu memang ada dua jenis manusia. Memang ada dua jenis. Tetapi celakalah mereka yang jenis yang jahat, jenis yang membuat orang berdosa, jenis yang menimbulkan kekacauan, jenis yang merugikan banyak orang, jenis orang yang egois, jenis orang yang maunya sendiri, jenis orang yang tamak, jenis orang yang serakah, jenis orang yang keras kepala, bebal. Karena suatu hari mereka akan dikumpulkan oleh para malaikat dan mereka akan dibakar di api yang menyala. Tentu menyadari itu ada kesedihan, tetapi sedih tidak akan menolong, tidak akan mengubah keadaan. Realitanya kerajaan Samayim pasti ada dua jenis manusia. Seberapapun kita berdoa, seberapapun hebat usaha kita untuk kita membuat orang lain agar mereka mengasihi Yesus, tetap yang namanya kerajaan Samayim ada dua jenis manusia. Karena Yesus yang sudah menubuatkannya. Jadi di akhir zaman malah malaikat-malaikat mengumpulkan orang-orang jahat, membuat kejahatan di kerajaan Elohim, dan mereka ini akan dikumpulkan lalu dibakar di api yang menyala-nyala. Juga seperti ikan yang dijala di laut. Orang Yahudi punya konsep tentang ikan itu ada yang bersih dan tidak bersih. Yang dalam bahasa Indonesia disebut halal dan haram. Itu istilah yang tidak tepat, ya. Istilahnya adalah itu ada bersih atau kotor, ya. Nah, yang tidak bersih itu bagi mereka itu kotor, yang bersih itu bersih. Nah, dikumpulkan yang bersih dimasukkan tempayan, disimpan, dan tidak bersih yang kotor dibuang lagi ke api yang menyala-nyala lagi. Itu tidak digunakan. Jadi saudara, itu jenis ikan itu menunjukkan jenis manusia. Pada gennya ikan yang nggak bersisik ya seumur hidup yang nggak bersisik. Yang namanya belut, misalkan yang namanya ikan lele, ikan patin, ikan tenggiri, mau berapa juta pun usianya, ia nggak pernah punya sisik, betul nggak? Nggak bisa berubah. Kalau belut jadi bersisik itu namanya ular, saudara. Kalau ikan patin punya sisik itu namanya ikan beranak. Karena bentuknya mirip. Ya, patin itu Pangasius itu loh. Kalau saudara ke Lotte atau ke mana, ke Resma, atau saudara lihat ikan dori ya, atau Pangasius ya, itu ikan patin, ya, ikan air tawar gitu. Itu makanannya pelet. Ya, itu seumur hidup ya nggak pernah punya sisik ya. Ada sisiknya jika belanda
Ikan belana itu ikan laut. Pernah makan ikan belana enggak? Enggak tahu. Itu loh, kalau di ikan dibuat ikan asin namanya gerge. Orang Jawa tahu enggak, yang perempuan itu gerge? Enggak tahu. Itu ikan belana yang kecil-kecil diasinkan, gurihnya luar biasa. Di sini tak ada, adanya cuma di Jawa. Nanti kalau saya ke Jawa tak oleh-oleh tak gereh kalau mau tak gereh. Itu perjalanan 1 bulan yang nggak rusak dia, saudara. 1 tahun nggak rusak, uyah dok. Lalu di sini nggak ada itu ada. Masa? Oh salah, semua ikan asin gerih bukan. Iya di sini betul itu. Di Jawa tidak. Kalau di Jawa yang namanya gerih itu iwa asin belana. Itu senengan saya itu. Ada sisiknya. Waduh, kalau digoreng sisiknya itu toreh. Wah enak. Coba sudah ngilang. Nah, dagingnya empuk. Enggak kayak ikan asin di pasar, ikan terbang, ikan Indosiar itu. Kan banyak ikan Indosiar itu di pasar sini yang dibuat ikan asin. Terus ikan kakak tua. Waduh, walau kakak karu. Sampai orang sini kalau masak itu direbus, saudara, pakai santan. Tuh enggak? Ini direbus keluar kasih dipanas, merotol kabeh untul. Tapi kalau kering, waduh, digoreng aja. Gitu kan. Gorengan Pak. Ya ini wakar itu oleh digoreng, sing lain tak boleh ya. Untuk gorengan terus setiap hari. Kembali lagi saudara. Jadi kalau ikan itu berbicara tentang gennya sudah gitu. Saya berkata domba nggak mungkin jadi domba nggak mungkin jadi kambing. Kambing nggak mungkin jadi domba ya domba, kambing ya kambing. Ini sesuatu yang tragis. Ini sesuatu yang bisa menghancurkan hati. Itulah di kerajaan lama ini itu tetap ada air mata. Air matanya orang-orang benar ketika menangisi orang-orang yang tidak benar. Karena orang benar tahu kesudahan orang yang tidak benar itu adalah neraka yang menyala-nyala. Bagaimana kalau orang yang tidak benar itu adalah suami kita, istri kita, anak kita, menantu kita, cucu kita, saudara yang kita sayangi, kemenakan kita, sepupu kita, kawilan kita, siapa saja, orang tua kita. Kalau itu yang kita lihat bahwa mereka adalah jenis ikan yang akan dibuang, apa enggak sedih? Betul enggak? Kesedihannya itu. Orang benar itu enggak pernah sedih karena enggak punya uang. Orang benar itu tidak sedih karena dia tak punya apa-apa. Orang benar itu enggak sedih karena enggak bisa makan, enggak punya mobil, enggak punya motor, enggak punya rumah. Orang benar enggak sedih karena itu, saudara. Orang benar itu selalu sedih ketika melihat orang-orang yang tidak benar, yang akhir kehidupannya sudah ditentukan. Saudara, kurang baik apa Yesua Hamasiah itu ketika Yesua sudah mengatakan takdir yang akan dialami. Saya katakan takdir karena itu sudah ditentukan bahwa orang jahat, orang tidak benar membuat dosa. Orang yang berdosa dirinya sendiri juga membuat orang lain berdosa, merugikan orang dan sebagainya. Ini akhir hidupnya neraka yang menyala-nyala. Ini sudah ditentukan. Dan ketika dia sudah menentukan itu menjadi suatu peringatan. Peringatan bagi kita yang hidup saat ini. Saudara mungkin bertanya, apakah gen saya adalah kambing? Saudara, ketika saya sekolah Alkitab, ada
bagian diberikan. Ada seorang pemuda, ya teman saya itu dari Batak, dia maju ke depan lalu dia menangis. Kenapa? Dia berkata, sekalipun dia sudah dari kecil Kristen, sekalipun dia dari sekolah Alkitab, bahkan saat itu dia ada di situ, di sekolah Alkitab, sedang diajar. Dia selalu merasa dan yakin bahwa dia itu adalah antikris. Saudara, jadi dia selalu merasa dia itu antikris. Dan dia tahu dia akan dihukum. Jadi dia menangis, dia sedih. Saudara, apakah memang benar dia antikris? Menurut saudara? Saudara tahu di mana perbedaan gen domba dan gen kambing? Ini yang mau saya terangkan pagi ini. Bagaimana untuk mengetahui bahwa kita itu gennya domba atau gen kita kambing? Ini gak pernah diajarkan di mimbar manapun. Saya tidak akan lama pagi hari ini karena bisa ngomong saja ini sudah puji Allah. Tapi ini penting sekali. Kenapa teman saya itu merasa dan yakin dia antikris? Satu yang saudara perlu catat baik-baik, dengar baik-baik. Orang yang gennya kambing tidak pernah sadar kalau dirinya kambing. Apa? Ulangi. Orang yang gennya kambing tidak pernah sadar kalau dia kambing. Berarti orang yang jahat tidak pernah sadar kalau dirinya jahat. Orang yang jahat sejati, gen jahat, tidak pernah sadar dirinya jahat. Orang pengkhianat sejati tidak pernah sadar dia pengkhianat. Orang keras kepala sejati tidak pernah sadar dia keras kepala. Bahkan pendeta yang motivasinya keliru, pendeta yang sesat, sekalipun mengabarkan Injil, sekalipun mengusir setan dan mempangan tangan atau orang sakit demi nama Yesus Masias, tidak pernah sadar kalau dia itu sesat dan berbuat jahat. Itu sebabnya kalau di hari penghakiman terakhir, Yesus katakan, aku berterus terang kepadamu. Selamanya dia tinggal dalam kegelapan, nggak pernah terang, nggak pernah dia sadar dirinya siapa. Jadi saudara, selama saudara masih bisa introspeksi, selama ketika firman diberitakan saudara bisa mendengar, lalu oh ya aku tidak boleh gitu, gen saudara itu domba. Amin. Bisa betul. Itu bedanya domba dengan kambing, bedanya gandum dengan ilalang. Kalau ilalang nggak pernah bisa jadi gandum, dan itu ada di gereja. Karena kerajaan Samayim itu dipenuhi gandum dan ilalang, juga dipenuhi kambing dan domba, juga dipenuhi dengan ikan bersisik dan ikan tidak bersisik. Dua kelompok itu selalu ada. Kerajaan Samayim itu penuh dengan dua jenis itu. Tetapi bagaimana kita bisa tahu bahwa kita adalah kelompok yang benar, kelompok yang tidak akan terhukum? Ketika hati nurani kita itu bisa merespon dengan positif semua hal yang baik dan benar yang Yahweh katakan kepada kita. Amin. Kalau kita tidak pernah merespon dengan baik dan benar,
besar memang kita gennya kambing. Dan gen kambing atau gen ilalang ya tetap ada di gereja sampai kapanpun tetap ada. Dia tidak pindah agama, tidak. Itu sebabnya nanti di akhir zaman dikumpulkan, diambil sama malaikat. Kamu tidak boleh ada di sini, tempatmu bukan di sini, oh, ambil kamu ya, tempatmu di neraka yang menyala-nyala. Jadi saudara, apa maksud khotbah pagi hari ini? Maksudnya adalah hati nurani kita itu tidak boleh dikeraskan. Orang yang hati nuraninya keras dan tidak pernah bisa berubah, itu menunjukkan bahwa memang gennya seperti itu. Tetapi bagaimana kita tahu bahwa gen kita itu memang gen yang buruk? Firman berkata, kalau engkau mendengar firman hari ini, jangan keraskan hati. Ketika saudara mendengar itu, saudara tersentak, oh ya udah boleh keras hati. Itu menunjukkan gen saudara itu bukan kambing, gen domba. Tetapi kalau kamu tetap, bahkan waktu firman berkata, jangan keraskan hatimu ketika mendengar firman, kamu seolah-olah tidak ada apa-apa. Bukan untuk aku. Nah, itu terindikasi kemungkinan saudara adalah gen kambing, gen ilalang, gen ikan-ikan yang tidak berselisih. Sekalipun mungkin kalau sekali dua kali keras hati, itu belum bisa dipastikan kalau saudara gennya kambing. Mungkin karena ada pertimbangan-pertimbangan untung rugi yang seringkali manusia itu selalu masalahkan dalam hidupnya, sehingga mereka seringkali tidak mau taat, mengeraskan hatinya. Tetapi kalau sampai seluruh hidupnya itu seperti itu, ya sudah, gennya memang gen kambing, saudara. Jadi pesan firman Yahweh pagi hari ini, jangan mengeraskan hati. Saudara, memang manusia itu aneh. Manusia itu selalu berpikir bahwa nggak ada masalah apapun dalam hidup ini selama apa yang saya mau, saya perbuat, saya inginkan itu tercapai. Manusia itu memang selalu berpikir saya kenanya sendiri, nggak merasa perlu bertanggung jawab kepada Elohim, nggak merasa bahwa di hadapan Elohim saya itu harus seperti apa. Pokoknya maunya apa ya itu dijalani. Tidak ada konsep benar dan salah, baik dan buruk. Pokoknya apapun yang diinginkan bagi dia itu benar. Saudara, itu manusia-manusia yang sangat menyedihkan. Memangnya kita itu siapa? Saya kemarin masih bisa ngomong, bahkan berteriak. Lalu pagi tiba-tiba suara saya hilang. Loh, memangnya kita ini siapa? Setiap saat kita bisa mengalami apapun yang tidak pernah kita duga, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita pengkhotbah berkata bahwa manusia itu seperti burung yang tiba-tiba terperangkap oleh perangkapnya pencari burung-burung. Tiba-tiba saja kena perangkap dan tidak bisa melepaskan diri. Demikian juga dengan hari-hari esok, entah malapetaka apa yang menunggu manusia, kita tidak pernah tahu. Ketika kita merasa diri sehat, kuat, memiliki apapun, kita berpikir kita tuh aman.
kita tentram, kita aman, baik-baik, damai, firman katakan. Padahal saudara, setiap saat bisa terjadi malapetaka, dan yang keluar itu hanyalah tangisan. Saya kenal banyak orang yang ketika masih hidup itu sombongnya bukan main, keras kepala, diberi nasihat tidak pernah mau nurut, diperintahkan tidak mau taat. Tiba-tiba malapetaka datang dan dia cuma bisa menangis, tetapi semuanya terlambat. Dalam hidup saya mengalami atau melihat orang seperti itu sudah puluhan kali, saudara. Dan tentu itu adalah jemaat-jemaat orang-orang Kristen yang memang keras kepala, tidak pernah mau berpikir dengan panjang bahwa dirinya hanyalah manusia fana yang lemah, yang tidak bisa menolong dirinya sendiri ketika terjadi sesuatu yang mengancam hidupnya. Ketika kita merasa, coba kalau saya lihat anak-anak ya, anak-anak muda-muda itu kalau naik motor gitu ya, kalau naik motor itu boncengan tigaan. Kemarin saya ke Manado lihat ada anak naik motor yang nyetir itu saudara umurnya kira-kira mungkin 12 tahun. Sardun itu yang nyetir, tapi dia itu nggak bisa duduk di sadelnya karena kalau dia duduk di sana kakinya nggak sampai di tanah. Jadi dia itu berdiri, nyetirnya itu berdiri di tanah gini. Yang digonceng gede-gede saudara, kakinya bisa jejak ke tanah. Loh, sampai saya mikir, ini apa-apaan? Jadi kalau dia nyetir nanti begitu digas, dia lompat kakinya diletakkan di deknya skutik itu, bisa nggak? Jadi dia nyetir itu berdiri di deknya skutik. Harusnya berdiri di situ karena anak-anaknya nggak boleh nyetir kan? Yang nyetir kan bapaknya ya. Tidak, dia yang nyetir. Lu dua temannya itu, ya kok gak ngerti. Ada pepatah, anak domba tidak takut sama singa. Tahu? Anak domba tidak takut sama singa. Karena anak domba itu goblok, nggak ngerti kalau singa ini predator yang bisa memangsa dia. Jadi ngeder ya saudara. Orang-orang yang dekat sama maut seperti itu nggak sadar kalau dia itu bisa celaka setiap saat. Kalau lihat anak-anak itu ngebut di sini, pemuda-pemuda jangan suka ngebut ya, karena saya waktu muda itu tukang kebut saudara. Jadi saya tahu bahayanya ngebut. Nah, kalau saya itu masih ada di sini itu karena saya itu dilindungi ya melalui malaikat itu luar biasa. Kalau enggak saya sudah lama mati saudara. Lama saya sudah enggak ada. Ya enggak ketemu saudara. Tadi rencana Yahweh itu memang supaya saya ketemu dengan saudara. Itu sebabnya saya dilindungi terus. Nah kalau kamu nggak ada rencana Yahweh terhadap hidupmu secara khusus, ini kalau ngebut mati loh. Ada loh balungmu. Kalau tulang tangan putus masih nggak apa-apa, kalau tulang punggung atau leher putus bagaimana? Paling minim kalau tulang punggung putus itu kursi roda seumur hidup. Kalau yang fatal ya pasti mati di tempat. Jadi kalau naik motor, ojo banter-banter, ojo gayamu koyok Marc Marquez. Kamu bukan Marc Marquez. Saya lihat kalau di Manado itu, kalau tikungan gini, anak-anak kakinya diturunkan. Kayak balap MotoGP kakinya turun. Ya balap MotoGP kakinya turun itu soalnya wagel saudara, karena kakinya itu footrestnya itu tinggi sekali.
jadi keram dia. Jadi di tikungan itu dia agak pelan, kecepatannya cuma 70, 80. Itu saya kadang pelan ya. Tapi bagi saudara 70, 80 di tikungan itu gendeng. Kalau yang itu di sirkuit nggak ada musuh dari depan, motornya stabilnya luar biasa. Kalau itu motormu sobekermu itu saya luar, tapi gaya-gaya. Kalau mereka sobekernya itu harganya bisa 300 juta satu. Banmu itu loh, wis kalah, oker. Padahal regone atau saya bannya MotoGP satu bisa 30-40 juta satu ban, dan dibuat khusus untuk MotoGP, bukan ban-ban yang ada di perintah kasih. Jadi ojo niru-niru kayak nih pembalap MotoGP kan itu goblok biasa. Anak muda-muda ya pasti tahu itu. Jadi kamu itu yang pinter supaya hidupmu, umurmu panjang. Iya kalau kamu dilindungi Yahweh. Kalau tidak bagaimana? Nah, tapi saya pernah melihat anak yang kaya seperti itu suatu hari kecelakaan. Saya waktu lihat dia loh, jangan ngebut, biasa. Loh biasa ya apa sih? Jangan gitu, bahaya loh. Amat. Suatu hari dia nelosok, saudara. Motornya rusak, dibawa ke bengkel. Saya kan buka bengkel dulu. Tapi dia sudah celaka berapa hari. Sudah bawa ke bengkel dulu sambil nangis, saudara. Padahal lebih gede dari saya loh badannya. Sambil nangis, bablas semua, mewek terus, saudara. Sakit banget. Loh, mana ini si Utong ini? Si Utong yang 1 minggu yang lalu, bapak, kok ini saya nangis. Ya gitu dulu ya, coba tak foto, saudara. Tak video. Lalu waktu dia kaya lagi tak tunjukin dulu kalau kaya. Ya Pak yo. Manusia itu takabur ya. Manusia itu arogan, sombong, keras hati, angkuh, gila hormat, maunya sendiri. Itu semua adalah kedagingan. Itu harus dibuang jauh-jauh. Kalau saudara bisa membuang itu, berarti saudara gennya itu gandum, bukan ilalang. Betul? Apa di sini akhirnya gandum tangan profetik. Mereka angkat tangan berarti kau dilarang dibuat. Siapa yang merasa gennya gandum angkat tangan? Semua angkat tangan ini. Ada yang enggak? Selama hati nuranimu masih bisa bekerja, selama engkau tetap ada kerinduan untuk mentaati firman, selama ada kerinduan untuk hidup lebih baik, lebih benar, bisa lebih menjadi berkat, nah genmu itu gandum, genmu domba, bukan kambing. Amin. Amin. Ya. Sampai di sini ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Enggak. Ngerti semua. Jadi ngerti Raja Semaim itu apa? Hah? Loh, kenapa ada yang tanya? Loh Pak, kalau di akhir zaman malaikat keluar mengumpulkan orang jahat dibuat ke neraka, nah orang baiknya ditaruh di mana Pak? Kok nggak ada yang tanya? Apa saya tetap ditomohon Pak? Saudara
misi ke Yerusalem karena mereka rindu besok-besok ada di sana di Yerusalem baru. Saudara nggak kepingin ke Yerusalem, tapi lagi perang sekarang, perang sama Hamas. Tidak. Loh, kalau saudara ke sana kena bom mati, berbahagia nggak? Kalau saudara kita muslim itu mati di Mekah, di Ka'bah, katanya berbahagia. Saudara masuk kalah sama saudara muslim, mati nanti kayak orang kapan, berbahagia nggak? Berbahagia itu di doa orang di tembok ratapan tiap hari yang mati di sana. Kalau saudara mau dibaptis di Sungai Yordan, setelah baptis mati, berbahagia nggak? Berbahagia enggak? Terus berbahagianya ya apa caranya? Enggak ada yang kepingin ke Israel. Enggak. Siapa yang kepingin ke Israel? Nanti tak bayari. Nek aku duwe. Nah, aku dianggap ada duwe kalau saudara. Enggak rindu ke Yerusalem. Sudah ancer-ancer nanti terus barunya di sini nih. Wah, nanti saya jalan-jalan di sini nih. Jadi orang-orang benar dikatakan akan percaya di mana? Ya di bumi ini. Cahayanya mulai keluar kapan? Nunggu akhir zaman atau mulai sekarang sudah mulai percaya? Yesus bilang kamu adalah terang dunia. Berarti harusnya sudah percaya. Nah, tapi kenapa dikatakan di akhir zaman orang benar percaya seperti matahari, seperti bintang. Ini sekarang seperti apa? Seperti pelita. Mungkin perlu kak arti. Kalau sekarang kamu terang dunia seperti pelita. Itu sebabnya gereja itu dilambangkan dengan menorah. Pelita 7 kaki deh. 7 kaki dia gitu. Menorah. Sekarang ya sudah percaya. Tapi cahayanya cahaya pelita, cahaya lampu. Artinya cahayanya tidak menyilaukan. Artinya bisa dibedakan. Kamu terang, lalu di sekitarmu gelap. Jadi sekarang anak Elohim sudah menjadi terang. Kamu adalah terang dunia. Hanya bisa membedakan bahwa kegelapan di sekitar kita itu tidak bisa memadamkan pelita kita. Kita bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan dunia. Tapi akhir zaman nanti, ketika orang-orang yang ilalang-ilalang ini sudah disingkir dan dihukum, maka gandum-gandum ini akan percaya seperti matahari. Cahayanya itu luar biasa. Tidak seperti sekarang, saudara. Sebetulnya apa tuh artinya cahaya seperti matahari? Saudara bisa lihat matahari atau enggak? Sanggup nggak lihat matahari? Kalau cuma 1 detik mungkin sanggup. Tapi melihat matahari 1 detik, 2 detik itu bisa tahu bentuknya. Nggak tahu. Bulat pak bentuknya. Ya kalau saudara kan tahu memang matahari bulat dari pengetahuannya. Tapi saudara bisa lihat matahari bulat itu kalau saudara pakai kaca film 80% rangka 4. Kaca film untuk mobil itu rangka 4 80% saudara lihat matahari baru kelihatan bulatnya. Kalau tidak itu cahayanya menyilaukan. Jadi kalau itu kita percaya seperti matahari, artinya apa? Kita itu nggak bisa lagi kelihatan bentuk kita. Saling melihat, tidak lagi melihat kesalahan, tidak lagi melihat kekurangan. Kalau sekarang ini hanya pelita,
masih bisa dilihat bentuknya. Saudara lihat lampu ini, masih kelihatan toh bentuk lampunya? Bola lampunya masih kelihatan kan? Iya, karena belum seperti matahari. Kalau sudah seperti matahari, kita nggak bisa lagi saling melihat, saling menghakimi. Kamu gini, kamu gitu, nggak bisa. Selama di dunia sekarang, kita itu cahaya pelita tetap bisa melihat kekurangan, karena bentuknya masih kelihatan, saudara. Karena memang kita belum sempurnakan. Kalau percaya seperti matahari itu adalah Yesus Hamasiah sendiri. Itu sebabnya kalau dikatakan kita diubah menjadi sama seperti Yesus Hamasiah. Saudara mau jadi seperti Yesus Hamasiah? Mau? Ojo keras hati, jangan keras kepala. Yesus berkata, belajarlah padaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi lemah lembut dan rendah hati. Kalau dikasih tahu, kau nak kekabir, kamu lebih baik dari saya. Dan saya nasihati, oh, nah kalau mau nerima nasihat itu dari orang sempurna, yo ojo tinggal di dunia ini, saudara. Karena di sekitarmu semua itu orang yang juga banyak salahnya. Itu yang sekolah-sekolah sampai kuliah, guru dosennya itu apa orang sempurna, apa enggak pernah salah. Salah yang wakai, betul enggak? Coba disuruh ulangan, kan pasti wakai salah. Saking murid-murid enggak boleh ngasih ulangan gurunya, ya. Coba gurunya tuh dikasih ulangan, pasti wakai salah. Di rumah juga banyak salahnya. Apa berarti dia enggak boleh ngajar murid? Boleh toh? Ya boleh. Kita kan memang harus saling belajar. Jadi kalau ditegur itu nggak usah bilang kamu nggak lebih baik dari saya, kamu nggak kapian, urusi dirimu sendiri, ngocok dulu. Ini orang Jawa itu dinasihati bilang ngocok awakmu dewe. Kamu bercermin sana lu, lihat elekmu yo akeh, gak usah ngurusi aku. Lu ngurusi itu bukan karena saya, kalau saya ngurusi jemaat bukan karena saya itu lebih baik dari jemaat, tapi karena saya mengasihi jemaat. Bisa betul? Nanti saya ngenteni sempurna baru boleh nasihati kon. Kapan aku boleh khotbah, saudara? Nanti ngenteni sempurna baru khotbah, ya sudah terlambat. Kalau sudah sempurna nggak perlu ada khotbah, betul? Jadi karena logis itu, saudara. Kembali ngurusi urusan itu sakit, ngurusi aku aja, ngomong liwat itu urusin, nggak ngurusi aku aja sendiri aja. Kalau orang menasihati itu bukan karena dia lebih baik dari yang dinasihati, tapi karena dia mengasihi. Contohnya ada bapak suka ngerokok, tapi lihat anaknya ngerokok dia nggak seneng. Nah jangan ngerokok. Anaknya bilang, bapak dewek ngerokok, kok aku gak boleh ngerokok. Bapaknya tidak bisa jawab, bapak itu aku bisa jawab. Nak, bapak menasihati kamu, ndak jangan ngerokok itu, karena justru bapak tahu eleknya ngerokok. Jadi bapak gak mau kamu menderita seperti bapak, karena bapak ini nasihati kamu supaya tidak merokok itu karena bapak mengasihi kamu. Kalau saya jadi bapaknya, saya mau gitu. Tapi masalahnya saya nggak pernah merokok, karena saya juga nggak ada ngerokok. Jadi saya nggak bisa mempraktekkan itu, ya. Di sini kalau ada yang merokok, seneng anak yang merokok. Seneng nggak kalau anaknya merokok? Anak cowok merokok, anak cewek merokok. Kenapa merokok? Bapak kan yang merokok. Saya kan cuma ini untuk apa? Ya Pak, kalau dijak gitu, jangan merokok, nak. Pak, ini tak sampai kamu. Anaknya langsung, kalau saya jadi anaknya, saya akan bilang, Bapak cinta aku, tapi Bapak tidak
tidak cinta dirinya Bapak sendiri. Barang siapa tidak bisa mengasihi dirinya sendiri, nggak bisa mengasihi orang lain, Pak. Kalau memang Bapak cinta saya tidak boleh ngerokok. Kenapa Bapak ngerokok? Berarti Bapak tidak cinta diri Bapak sendiri. Kalau Bapak tidak cinta diri Bapak, masa bisa mencintai saya? Karena firman katakan, kasihlah orang lain seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tapi sayangnya saya bukan anaknya rokok. Bisa ngerti? Yang ngerokok itu berhenti ngerokok supaya tidak menyesal. Jangan bilang tidak bisa. Memang kalau kamu lahir wis ngerokok, aku percaya kamu tidak bisa lepas dari rokok. Ada yang lahir ngerokok, angkat aku. Lahir belum langsung ngerokok. Apa Kak Suster kira-kira melakukan? Mamanya pasti lompat dari tempat itu. Ini pasti bukan anak saya, ini anaknya Jin. Ya toh. Saudara itu semua saya tanya di sini bisa terlanjur atau enggak? Ditanya kok. Kenapa? Karena kamu waktu lahir gak gawe jas. Kamu lahir kan telanjang tuh. Itu sebenarnya sampai sekarang bisa telanjang. Bisa nangis nggak? Sekarang bisa nangis nggak? Karena lahirmu nangis. Loh, jangan bilang saya nggak bisa berhenti rokok. Engkau lahir kan ngerokok dulu. Kok keras kepalanya nggak karu-karuan. Apalagi sudah sakit, jangan merokok. Pak, ada orang merokok tapi sehat loh Pak, umurnya bisa 130 tahun. Kalau dia nggak ngerokok umurnya 200. Gak percaya aja. Kenapa ayah saya itu ada tumor di kepalanya sebesar bola telur ayam. Ayah saya itu perokok hebat, saudara. Puluhan tahun perokok hebat. Lepas rokok umur 36. Mulai ngerokok itu umur SMA sudah ngerokok. Saya yakin kalau papi saya dulu nggak ngerokok, sampai hari ini mungkin belum meninggal. Jadi jemaat yang merokok itu saya mengasihi saudara. Itu ya saudara. Jadi saya mau ngomong sedikit ya. Sudah selesai khotbah tentang kerajaan Elohim. Kerajaan sama ini. Ada orang sulit berhenti merokok, ada orang yang gampang berhenti merokok. Itu apa penyebabnya? Mau tak kasih tahu? Mau tak kasih tahu? Orang yang merokok padahal sudah sakit, tidak percaya kalau merokok itu bisa menyebabkan sakit, dan dia berhenti rokok itu kayaknya mustahil. Dia itu merokok itu bukan dia yang merokok, roh najis yang ada di dalam dia. Itu arwahnya orang mati yang dulu matinya karena ngerokok, itu nempel ke tubuhnya, membuat dia merokok gak karu-karuan. Itu sebabnya itu sulit untuk berhenti. Itu bisa berhenti kalau kamu tengking roh najis itu suruh keluar. Kamu katakan roh najis yang membuat aku merokok, demi namanya Yesus masih pergi kamu sekarang. Kamu sembuh. Di sekitar kita itu roh najis itu luar biasa, jumlahnya nggak terhitung. Ada roh najis yang suka berjudi. Ketika dia masuk ke tubuh seseorang, orang itu judi terus tak mau dihentikan, tidak bisa berhenti. Kalau roh najis itu, ada roh najis itu bawa penyakit, mati karena sakit. Kalau dia masuk ke tubuh seseorang, orang itu juga akan menunjukkan gejala penyakit yang sama dengan roh najis itu. Itu sebabnya ketika Yesus berdoa bagi orang-orang sakit, roh najis itu bisa keluar.
saudara punya ikatan-ikatan yang sulit, jangan hanya yang dilawan bendanya. Rokok sebagai benda itu tidak punya daya apapun. Minuman keras juga sebagai benda itu tidak punya kuasa apapun. Sekalipun semuanya bisa berdampak negatif, kenapa saudara tidak pernah kecanduan minum Baiklin misalkan? Sedikit Baiklin tidak akan membunuh. Mungkin karena Baiklin baunya nggak enak, rasanya juga nggak enak. Tapi kalau alkohol kan enak. Alkohol itu enak ya opo, saudara? Pahit. Capikus pahit toh. Kalau diminum membakar tenggorokan, betul nggak? Apa enaknya? Tapi kenapa kecanduan? Karena itu menjadi peradaban, menjadi adat. Semua orang yang kecanduan capikus, matinya itu gentayangan rohnya, lalu tetap nempel ke tubuh orang-orang yang dekat dengan dia, sehingga semuanya juga terus kecanduan capikus, saudara. Itu sebabnya peradaban suatu bangsa itu sulit dirubah. Karena kalau untuk peradaban suatu suku juga sulit dirubah. Suku Minahasa matinya ya di Minahasa, mati dalam ikatan-ikatan dosa, pemabuk, penjudi, penzina, semuanya nempel ke orang-orang yang masih hidup. Lalu orang masih hidup itu menunjukkan gejala perilaku yang sama. Itu sebenarnya suatu suku, suatu bangsa itu selalu ada ciri khasnya. Karena putar-putar di situ terus. Termasuk orang yang utang, senang utang, roh yang mati utang, bunuh diri, sampai bunuh diri kayak zona utang, nempel ke tubuhnya orang Kristen. Orang itu akhirnya senang utang terus, saudara, sampai nanti ya gantung diri. Itu yang dia inginkan. Banyak orang nggak bisa bayar utang gantung diri, betul nggak? Karena dia ketempelan roh hutang. Ingat, musuh kita adalah roh-roh jahat, roh-roh najis. Dan roh-roh ini yang bekerja, Rasulullah berkata, roh-roh jahat ini, roh najis ini bekerja di dalam kehidupan orang-orang durhaka. Durhaka adalah orang yang tidak mau mentaati orang tua. Anak durhaka, jemaat durhaka, tidak mau mentaati kebenarannya, itu durhaka. Dan ternyata orang-orang durhaka ini yang bekerja di dalam hidup mereka roh jahat. Jadi jangan kamu merasa tenang, ya. Jadi kalau kamu terikat dengan hal-hal apapun yang tidak sesuai firman, ayo ditengking. Terikat dengan pornografi, terikat dengan bacaan-bacaan yang jelek, terikat dengan ngerasani orang, ketempelan roh bakar rotan. Ada orang ketempelan roh rakus, orang yang gelojoh, yang rakus makannya, mati rohnya nempel ke orang yang kering, yang tidak punya nafsu makan, tiba-tiba nafsu makannya keluar. Loh saudara, itu banyak ada di sekitar kita. Kalau saudara pernah terlibat dalam eksorsisme untuk mengeluarkan setan-setan dari diri seseorang, ya, saudara akan menemui orang-orang yang seperti itu. Jadi saya bisa ngomong karena saya dulu terlibat dalam pelayanan seperti itu. Jadi seringkali saudara itu bukan dirimu. Kerajaan Samayim itu ada dua benih. Kerajaan Samayim di dunia ada dua jenis, baik dan jahat. Tetapi kerajaan Elohim yang kecil adalah setiap hidup kita. Amin. Di dalam dirimu bisa ada yang baik, bisa ada yang jahat. Dirimu sebagai manusia yang sudah percaya Yesus, kamu orang benar. Tapi bisa saja di dalam dirimu juga ada benih ilalang, yaitu kuasa kegelapan yang ada di dalam dirimu, yang mencengkeram, mengikat kamu, sehingga kamu itu
Kalau dikasih tahu bilang iya, iya, tapi nggak pernah melakukan. Jadi jangan keras kepala. Nanti kenapa kan doa pagi? Iya males. Lu males kok bangga. Harusnya males itu malu. Kalau males dari uang kok malu, tapi males doa kok bangga. Rajin berdoa kok tidak suka, tapi rajin nyari uang bukan gandrungnya luar biasa. Ini menunjukkan ada yang nggak beres. Ayo doa ya. Oh iya saya akan doa. Nah gitu. Ibu-ibu yang biasa doa malam, kenapa sekarang nggak doa? Padahal di rumah. Lu kok males? Lu di rumah kan ya bisa doa. Ya nggak apa-apa kalau di rumah bisa doa di rumah. Tapi jangan nonton televisi ya. Bilang doa di rumah tapi nontonnya drama Korea. Hati-hati. Saya peringatkan saudara, jangan merasa acuh-acuh, merasa damai. Dekatlah kepada Elohim. Minggu depan kalau Yahweh mengizinkan, saya akan khotbah khusus tentang mengapa ada doa yang dijawab, mengapa ada doa yang tidak dijawab. Apa artinya berdoa dengan iman dan apa artinya berdoa tanpa iman. Mengapa ada doa yang langsung dijawab, tetapi ada bertahun-tahun tidak pernah kunjung ada jawaban. Itu kalau Yahweh mengizinkan, minggu depan saya akan terangkan itu secara detail. Ya, untuk pagi hari ini cukup sampai di sini. Yesus Masiah, Yahweh Elohim memberkati. Silakan bangkit berdiri. Haleluya. Pelayan bersama kudus silakan maju ke depan. Kasih-Mu Yeshua, ku rindukan selalu, cintakan penuhkan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladan, mengasihi daku sepenuhnya. Kasih-Mu Yesus, ku rindukan selalu, ciptakan penuhkan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladan, mengasihi daku sepenuhnya. Terima kasih. Mengerjakan setiap perkataan firman-Mu ke dalam setiap kehidupan kami, dan biar kami menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Terima kasih. Berkati kami melalui tubuh dan darah Yesus Masiah. Berkati saudara-saudara kami yang akan melayani kami. Segala puji syukur hanya bagi Elohim kami, Yahweh Yesus Masiah. Haleluya. Amin. Apa arti hidupku Yesus, jikalau tanpa kasih-Mu? Apa arti pelayananku jikalau tanpa kasih-Mu? Kasih-Mu oh Yesus, ku rindukan selalu, cinta
mengasihi aku sepenuhnya. Kasih-Mu Yesus, ku rindukan selalu. Ciptakan renungkan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladanmu. Silakan bagi berdiri. Mengasihi aku sepenuhnya, mengasihi aku sepenuhnya. Haleluya. Angkat roti lebih tinggi dari kepala. Jika kita mengasihi Dia, yang adalah Yahweh Elohim, dan sesama kita yang paling dekat dengan hidup kita, seperti kita mengasihi diri kita sendiri, selalu yang terbaik yang kita berikan. Seperti yang terbaik kita ingin terjadi dalam hidup kita, demikianlah yang terbaik terindah kita berikan bagi Yahweh Yeshua HaMashiach. Apapun yang kita butuhkan, yang kita perlukan, yang memang harus ada pada kita, semuanya akan Dia penuhkan, karena Dia segalanya bagi kita. Angkat roti lebih tinggi dari kepala. Pada malam perjamuan terakhir sebelum Yesus diserahkan, Yeshua mengambil roti, mengucap syukur, memberkatinya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah roti ini, yaitu dagingku. Sebab barang siapa memakan roti ini, yaitu ini tubuhku, dia tidak akan mati, tetapi hidup selama-lamanya. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan daging anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach kita makan. Haleluya. Terima kasih. Angkat cawan anggur lebih tinggi dari kepala. Demikian juga sudah makan, Yesus mengambil cawan anggur, mengucap syukur, memberkatinya dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang diserahkan bagi kamu. Darah yang olehnya kita sudah ditebus, diselamatkan. Darah yang olehnya kita disembuhkan dan dipulihkan dan dibarui. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kalian memberitakan kematianku, Yesus berkata, sampai aku datang kembali. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach kita minum. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Yesus. Puji syukur berkemuliaan hanya bagi Yesus. Ya Yesus, makasih. Terus selamat menembus. Haleluya. Berkat bagi anak sekolah minggu remaja muda akan beribadah, dan berkat bagi seluruh jemaat akan meninggalkan tempat ini. Kasih karunia Yahweh Elohim menyertai kami, dan damai sejahtera Yeshua HaMashiach memenuhi jiwa roh kami. Urapan Roh Kudus memberi sukacita keselamatan kami. Segala puji syukur hormat kebesaran kemuliaan hanya bagi Elohim kami. Bishan Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya.
Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat rahmat-Mu, buat pendamaian hormat-Mu. Terima kasih, terima kasih buat rahmat-Mu, terima kasih buat jaminan-Mu. Terima kasih buat jaminan-Mu. Shalom. Islam, Islam Indonesia. Haleluya. Berharga di mata-Mu, berharga di mata-Mu, Yesus yang mengasihiku. Berharga di mata-Mu, ya dalam pandangan-Mu. Berharga di mata-Mu, Yesus yang mengasihiku. Dipanggil, ditebus, dijadikan milik kesayangan. Diciptakan untuk kemuliaan, dipanggil, dijadikan milik kesayangan-Mu. Diciptakan untuk